Halo, berjumpa lagi di channel Pelajari Kode. Kita sudah sampai ke part 3. Kita akan melanjutkan membuat eh, beberapa metode untuk dan di file index.php titik php maksud saya kita akan memisahkan bagian ini dan bagian ini menjadi header dan bawah ini footer. Oke. Kita buat file baru, klik kanan, kemudian new file, kita simpan dengan nama header.php. Oke, kemudian kita cut saja dari body, paste ke sini. Nah, sudah kita simpan dan ini kita pindahkan di bagian footer. Klik kanan lagi, new file, paste di sini. Kita simpan dulu dengan nama footer.php. Paste di sini. Oke. Udah, kita simpan. Kemudian kita ganti aja di sini jadi halaman admin. Seperti itu aja. Kita ganti aja titelnya. Kita close saja karena kita tidak membutuhkannya. Kemudian di sini kita akan merubah, coba dicek dulu. Nah, ini akan muncul pesan error karena kita belum memanggil kedua file yang kita buat tadi ya. Kita panggil dulu, kita bisa menggunakan php require once header titik php. Kita bisa gunakan require, bisa gunakan include, jadi terserah kalian. Nah, kita tutup php-nya, penulisannya tutup sebaris saja deh. Nah, bawahnya jangan lupa footernya kita panggil juga. PHP require once footer titik php, koma. Nah, sekarang kita simpan lagi, kemudian cek. Nah, sama saja hasilnya, tapi ketika kita butuh header kita tinggal panggil saja. Jadi enggak semua filenya kita kopikan seperti itu. Lalu di file header.php kita membuat list menunya. Div, kemudian ul. Nah, ini untuk membuat itu ya, list kayak gitu. Data siswa. Ini untuk contoh saja, data siswa kita copy, kita pastikan di bawahnya. Oke, satu lagi udah. Oke, kemudian kita ubah data petugas, kemudian ini data SPP, dan satu lagi log out. Log out kecil aja. Udah, simpan, refresh. Nah, di sini akan muncul. Nah, jadi kita tambahkan sedikit CSS untuk mensejajarkannya ke samping. Di tambah satu lagi deh di aplikasi pembayaran SPP, ini untuk brandnya lah istilahnya seperti itu. Oke, sudah ada ya. Dan ini kita bisa hapus saja. Nanti ya kita style displaynya flag titik koma, kemudian list stylenya non, jadi biar nggak ada titik-titik kayak gitu. Nah, ini masih dempet-dempet ya, kita
tambahkan sedikit codingan di sini. Di bagian ini bawah title aja ya kita tambahin deh. Style, margin right-nya 4, coba masih terlalu sempit sepertinya, kita ubah jadi 10 mungkin ya. 10. Oke, kita simpan lagi, kita cek lagi. Cukup lah, ya cukup 10 margin right 10. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita kasih bold untuk brandnya, tutup ya, dan ini kita buat linknya menggunakan href, pagar aja dulu, dan ininya kita pindahin sini. Ya, lakukan hal yang sama untuk yang di bawahnya, pindahin ke sini. Ini juga pagar pindahin ke sini. Oh, satu lagi pagar pindahin ke sini. Oke, udah cek. Nah, sini udah ada ngeling-ngeling gitu ya. Jadi ketika ini klik, yang bagian bawah ini akan menampilkan masing-masing halamannya gitu loh. Oke, kita belum membuat linknya, tujuannya kemana kita belum ya bikinnya, nanti kita bikin. Oke, tadi ada ganti musik ya. Ini kita ubah dari tanya-tanya P sama dengan siswa gitu loh. Ini ganti lagi P sama dengan petugas. P mana sih P tuh, sama dengan SPP. Ini P sama dengan logo. Oke, sudah. Dan ini nanti kondisinya di sini ya, kita ngatur. Jika P itu siswa sama dengan siswa, maka tampilkan siswa titik php seperti itu. Data siswa titik php tampilkan. Jika petugas, tampilkan data petugas titik php. SPP juga seperti itu. Oke, jadi kita akan atur get dari URL-nya. Oke, kita ke index.php. Nah, kita hapus aja ini. Ini juga hapus. Oke, sini kita yang tutup PHP hapus, kita ke bawain. Ini juga dihapus yang bukannya, PHP-nya dihapus sampai sini. Nah, udah. Kemudian kita bawain aja deh. Sini kita bikin gua kurung iset get P tadi kita buat P ya. Oke. Kemudian jika iset P ada gitu loh, maka lanjutkan kondisinya. P itu apa? Kita cek. Nah, itu P. P-nya itu apa? Jika P-nya siswa, kita panggil data siswa titik php seperti itu. Seperti itu. Jika iset P, lanjutkan, kita bikin kondisi lagi di sini menggunakan fungsi if lagi. If get petik P sama dengan kita ini siswa ya, siswa dulu nggak apa-apa. Maka require one titik 1 data siswa titik php. Nah, ini kita belum buat ya, nanti kita buat. Jika kalian maksa jalanin, ini akan ada pesan kesalahan seperti itu. Oke, kita simpan, kita coba refresh, kemudian kita
klik yang siswa ini. Nah, di sini dia munculkan pesan error karena apa yang kita panggil data strip siswa titik php itu belum kita bikin. Jadi ini mana lo datanya lo seperti itu. Nanti kita bikinnya. Tapi di komentar belum dibuat. Kemudian terlanjut pakai else if sama aja get p sama dengan petugas. Nah, kalian bisa copy paste biar cepet ya. Tapi ingat di mana letaknya data petugas titik php. Nah, jika p-nya itu petugas, maka kita panggil data petugas titik php. Ini belum dibuat juga ya. Kemudian else if $get p sama dengan spp kecil semua ya. Maka require once data spp titik php. Nah, ini yang nanti akan kita bikin pertama kali. SPP dulu, kemudian siswa. Oke. Else echo kita tampilin aja. Kita pesan aja, pesan alert gitu loh. Alert petik 2 halaman tidak ada, seperti itu aja. Petik 2 lagi, tutup script itu titik koma. Ini akan kita buat ya, kita refresh. Nah, di sini akan pesan error karena emang kita belum buat. Jadi kita buat dulu yang data siswa atau data SPP. Sebagai contoh aja, kita bikin data siswa titik php. Ini buat contoh aja. Kita udah buat, kita refresh. Nah, akan hilang karena kita udah bikin seperti itu. Di data siswa kita tambahin aja deh header H2 data siswa. Oke, kita kayak gini aja dulu deh. Nanti kita lanjut setelah pembuatan CRUD di SPP ini. Data SPP. Kembali lagi ke sini. Oke, kita bikin data SPP titik php. Data strip SPP titik php. Klik kanan pada folder admin, new file. Kemudian simpan dengan nama data strip spp titik php. Oke. Kita data spp. Oke, di bawahnya kita buat tabel yang nantinya buat nampilin datanya. Kita tabel, kita bordernya 1 biar ada garisnya, tr th. Th itu hurufnya agak tebal ya, beda sama td. Td itu normal. Tahun, kemudian sama nominal, dan satu lagi aksinya, biasa ubah dan hapus. Tadi di aksi munculnya. Oke, kita sudah buat tr pertama, tr kedua. Ini kita panggil dengan php yang nantinya kita tampilkan data spp. Oke, di sini. Oh iya, kita belum bikin tabelnya ya. Kita bikin dulu deh. Kita pergi ke phpMyAdmin. Di part sebelumnya kita udah bikin yang user. Kita di part ini akan bikin yang TB SPP dan TB siswa. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang belum atau ketinggalan, kalian bisa cek video sebelumnya atau part 2 ya. Oke.
Oke. Saya di sini database SPP. Ini. Nah, ini baru ada TB petugas doang ya. Belum ada TB siswa dan TB apa namanya? TB SPP. Kita bikin dulu. Kita di sini create table TB underscore siswa. Tabelnya 5. Kemudian go. Nah, di sini kita bikin ID bukan Nisen maksud saya. Nisen kecil semua aja deh. Integer. Kemudian Nisen nama nis itu beda ya. Udah nama underscore lengkap. Kita varchar aja deh, varchar di atas tuh. Ini oke. Kemudian kelas edit jadi varchar juga deh, tapi ininya 3 aja. Yang terakhir ID SPP. ID SPP ini menentukan tahun sama nominalnya gitu loh. Kita simpan atau nah, kita sudah berhasil membuat TB siswa. Kita cek dan nah, masih kosong ya. Ini masih kosong. Kemudian kita nah itu di bawah ya, checklist dulu. Kemudian primary, kita jadikan Nisen sebagai primary key-nya. Lalu sudah, kita kembali lagi ke ini. Kita bikin satu lagi yaitu TB SPP. TB underscore SPP. Ininya 3. Go. ID SPP. ID underscore SPP integer. Oke, udah. Auto increment. Oke, ya. Oke, kemudian ini udah set primary, ini auto increment. Ini tahun integer ya, kemudian ini nominal integer nggak apa-apa. Dan save. Oke, satu tabel SPP sudah dibuat. Kita sudah punya 3 tabel, yaitu SPP, siswa, dan petugas. Lanjutkan. Nah, ini juga masih kosong karena kita emang belum masukin apa-apa sih, baru dibuat kan. Kita kembali lagi text editornya. Kita tag PHP dan tutup. Nah, di sini kita bikin metode aja dulu deh. Metode buat nampilin get data SPP. Buat nampilin data SPP ya. Kita statement sama dengan MySQL underscore query this connect select from TB SPP order by tahun ASC. Ini untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Kita kembalikan nilai variabel stmt.
Oke. Sudah. Kemudian kita di sini dolar. Kita bikin variabel baru aja deh dengan nama data dt aja deh, dt spp sama dengan mysql vet asos admin panah get data spp. Nah, kita panggil metodenya titik koma, kemudian kita vardam untuk ngecek aja dt underscore spp titik koma, kita simpan. Kita kembali lagi ke browser, refresh data siswa, data spp. Nah, ini nol, berarti datanya kosong karena di sini kosong. Kita lanjutkan, kita hapus vardamnya, kemudian di sini kita gunakan while, tambahkan di sini di depannya, kemudian di belakangnya juga ini satu lagi kurung tutup, kemudian sini nomor, variabel nomor, tutup, buka PHP. Oke, tengah-tengah ini kita bikin HTML-nya buat nampilin TD-nya. Oh, ini kita pindahin aja yang TR di luar ini, harusnya di dalam ya. TR TD. Nah, sini PHP echo datanya sama dengan dt spp tahun titik koma tutup. Kita copy saja yang ini, pastikan di bawahnya yang di dalam petik kita ubah jadi nominal. Oke, yang atasnya untuk nomornya ya, td nomor, simpan, echo tutup. Kita simpan, cek, refresh. Ini kosong ya, masih kosong. Untuk aksinya kita nanti tambahin ubah dan hapus, dan di bawah kita tambahin satu td lagi, td ref tanya ubah soal php p sama dengan ubah underscore spp. Mungkin satu lagi kita bisa kopikan saja, ref p sama dengan hapus. Nah, ini untuk aksinya kita sudah membuatnya. Kita di sini buat link ke p sama dengan tambah strip spp tambah data. Jika kita klik tambah data, kita akan tambah diarahkan ke form tambah data. Oke, selanjutnya kita klik karena kita belum buat, jadi muncul pesan seperti itu. Oke, kembali lagi ke index.php. Di sininya kita sepertinya harus ubah sedikit lagi. Di sini kita tambahkan else if lagi, kita bisa copy, kemudian paste di sini, pas di
sininya paste lagi, tapi ini kita ubah jadi tambah SPP dan ininya bukan data tapi tambah. Sudah, kita ini juga diganti jadi ubah SPP. Ini ubah SPP titik PHP ya. Kita belum bikin yang ini. Di part ini kita hanya bikin yang tambah titik PHP nya saja. Maksudnya tambah strip SPP titik PHP. Dan satu lagi kita pastikan lagi di sini untuk hapusnya ya, hapus SPP. Kita ini komentarin dulu aja deh. Sini hapus data SPP. Ininya diubah jadi hapus strip SPP. Oke, sudah. Nah, kita sekarang bikin tambah strip SPP titik PHP. Kita akan bikin file baru dengan nama tambah strip SPP titik PHP. Oke, enter. Nah, di sini kita beri nama tambah data SPP seperti itu aja. Kemudian bikin form untuk mengisi datanya, metodenya post. Dan kita bikin input, tipenya teks, name-nya tahun. Satu lagi input, tipenya teks, name-nya nominal. Oke, mungkin kita tambahin label di sini untuk tahun. Sini kita tambahin ID ya, ID tahun. Placeholdernya bebas ya. Di sini masukkan tahun ajaran seperti itu aja deh. Di sini tahun. Kemudian di sininya label juga kita tambahin label. Sininya for nominal. Ini juga kemudian sama aja, ID-nya nominal. Placeholder-nya masukkan nominal. Udah. Kasih BR deh. Tambahin require biar ya, require. Oke. Tambahkan input, tipenya submit ya. Submit. Name-nya submit aja samakan. Value-nya simpan. Ya, simpan. Kita refresh, kita coba klik tambah data. Nah, kita sudah diarahkan ke tambah data SPP. Nah, kita nanti ke bawahin aja deh, tambahin BR lagi. Sini BR, sini BR, satu lagi BR. Oke, udah. Nah, gini aja deh. Nanti kalian atur sendiri tampilannya seperti apa. Ini cuma contoh. Kemudian kita metodenya lagi, kembali ke admin. Nah, di sini kita akan menambahkan satu metode lagi, public function tambah data SPP. Nah, kita parameternya $tahun, $nominal.
kita membutuhkan dua parameter itu. Kita stmt sama dengan mysql query this connect koma salah. Kalau nyimpen insert ya, insert into tbspp values petik karena auto increment kita udah nge-setnya jadi auto increment untuk id spp koma kita di sini aja titik dolar tahun titik lagi petik 2 oh iya tanda kutip lagi kutip 1 titik dan nominal kutip. Nah, oke, titik koma kita kembalikan variabel, kembali lagi ke apa tuh ini ya, ke tambah data spp di bagian atas kita taruh PHP-nya, buka PHP, tutup. Sini kita kondisi set variable post submit. Dari situ ketika tombol diklik atau simpan diklik, maka jalankan ini return stmt. Kita bikin kondisi aja deh langsung di sini. Jika stmt nilainya true atau benar, maka kembalikan return true, else return false. Itu aja deh. Jika query-nya benar gitu, maka ya kembalikan nilai benar true. Jika salah, kembalikan nilai salah. Kita bikin variabel dulu, simpan sama dengan admin panah tambah data spp. Variabelnya itu tambah data spp, parameternya tahun dan nominal ya, ingat. Jadi di sininya kita masukkan parameternya yaitu post tahun koma post nominal. Oke, titik koma, dan sini kita kondisi jika dolar simpan, variabel simpan maksud saya itu mengembalikan nilai true, maka header location titik 2 kita arahkan ke index.php titik koma, dan kita buat sessionnya ya, session pesan data spp berhasil ditambah titik koma. Nah, else jika simpan mengembalikan nilai false, maka kita copy aja ini, paste di sini, kita tinggal ganti berhasil menjadi gagal seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita bukan di indeks ya, tapi di P sama dengan SPP ya.
Ini juga sama, tanda tanya P sama dengan SPP. Oke, sudah. Pas di bagian data SPP kita tambahkan untuk menampilkan pesan session pesannya tadi. Ditaruh di bawah ini deh, di bawah tombol tambah data nih. Nah, di bawah itu. Di sini kita PHP jika iset session pesan gitu loh, jika maka echo session pesan, maka tampilkan session pesan tadi yang kita udah set ketika benar ataupun salah. Kita coba sini masukkan 2017 berapa aja deh ya, nominal bebas, kita simpan. Nah, di sini oh ternyata gagal. Kita sepertinya masih ada yang salah, yang kurang. Kita cek lagi. Kita cek di metodenya. Kita komentarin dulu deh, kita vardam yang simpan ini. Vardam dolar tambahin dolar simpan. Oke, kita tambah refresh, kita masukin apa aja bebas contoh. Nah, dia mengembalikan nilai false, jadi kita cek query-nya. Kembali lagi ke sini, kita periksa lagi dengan seksama. Kita cek. Nah, ini dia sepertinya kita kurang kurung tutupnya. Kita browser, kita simpan lagi, kita refresh, nah dia mengembalikan nilai true, jadi bener loh. Nah, dia mengembalikan nilai true. Oke, sekarang kita cek di sininya. Nah, nambah satu kan, berarti perhatikan query-nya, saya lupa kurung tutupnya. Oke, sudah. Untuk tambah data SPP kita ininya hapus lagi vardamnya, kita ini simpan lagi, kemudian kita tambahkan BR biar agak ada jarak ya. Oh, lihat sepertinya ada kesalahan lagi pas menampilkan data. Kita cek di sininya plus ya, dan kita bikin variabel dulu deh buat nampung data ini ya. Kita namakan rows sama dengan jangan deh, kita SPP aja ya, sama dengan admin panah get data SPP seperti itu. Lalu di sininya kita ubah jadi dolar SPP atau variabel SPP. Kita cek lagi, refresh. Nah, sini udah bener. Kita sudah berhasil menampilkan data SPP dan menambahkannya. Kita sudah berhasil. Di situ ada pesan. Kita nanti unset sessionnya ya. Unset session pesan di koma dan tambahkan BR ya. Nah, sini
tambah data, kita coba lagi tambahin data baru, kemudian simpan. Nah, sini akan nambahin data baru dan pesannya muncul. Ya, sampai sini. Jika masih ada kendala, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.